Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk berbincang sama beliau nih. Belum lama ini habis mauludan. Betul, betul. Dan saya itu bukan tipe orang yang ngeh sama tradisi-tradisi yang ada ketika mauludan. Jadi sekali lagi ketika saya di Jawa itu saya menjumpai banyak hal. Salah satunya yang sering saya lihat itu kalau di Jogja itu ada gerebekan ya. Biasanya jajanan-jajanan gitu ya. Sampai tinggi terus nanti ditaruh di mana terus rebutan gitu kan. Yeah. Bahkan kalau di videonya itu anak-anak kecil itu sampai injek-injekan sampai berlomba-lomba gitu. Dan itu kayaknya seru banget. Seru banget. Setiap mauludan. Dari Jawa Apakah di Jawa Timur itu ada hal-hal seperti itu juga atau tidak? Soalnya kan Jawa biasanya beda-beda nih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Timur gimana? Sebenarnya ini tidak di Jawa Timur secara keseluruhan ya. Oh iya. Ini mungkin saya akan cerita tradisi yang berkaitan di mauludan, tapi itu yang dilakukan di dusun saya. Oh, oke. Gitu. Namanya ada tradisi mauludan, tapi di dalamnya ada kembang mayang namanya. Kembang mayang. Kembang mayang. Apa dulu nih? Jelaskan. Kembang itu saya tahu, kembang desa juga ada, kembang mawar juga ada. Iya. Maksudnya? Kembang mayang ini kan istilah ini banyak digunakan, tidak hanya di tempat saya ya. Tapi kalau semisal di Jogja yang saya tahu kalau ada orang meninggal itu nanti orang meninggal tapi orangnya masih belum nikah. Nah, biasanya ada kembang mayangnya. Itu ada pohon pisang. Situ, lalu kemudian. Jadi pantas mohon maaf saya potong gitu. Saya pernah ngelihat ada makam seperti itu, berarti kalau yang ada belum pohon nikah pisangnya ya. Cowok atau cewek? Atau cuman khusus cewek aja? Cowok. Oh, nggak tahu cowok atau cewek ya. Maksudnya tapi yang saya pernah itu setiap laki-laki yang masih belum nikah gitu ya. Jadi yang belum nikah hati-hati. Saya nggak dapat berarti. Ada yang belum nikah. Nah, itu. Tapi kalau di desa saya, di dusun saya khususnya itu kembang mayang itu lebih dikenal ketika peristiwa Maulid Nabi atau mauludan. Iya. Jadi kebetulan rumah saya itu pas di depannya itu ada masjid. Nah, di masjid itu setiap peringatan Maulid Nabi pasti ada kembang mayangnya. Jadi ya nanti kita sholawatan begitu ya, memperingati hari kelahiran Nabi, tapi ada simbol kembang mayangnya itu. Nah, kalau di Jogja ya sama dengan kayak itu gunungan gitu. Berarti ada pergeseran makna dari yang sebelumnya kembang mayang itu adalah penanda atau itu tuh sebenarnya kembang mayang yang ditaruh di orang yang meninggal yang belum nikah itu fungsinya sebenarnya untuk apa? Berdasarkan keyakinan masyarakat ya? Iya, saya belum begitu ngeh kalau yang itu ya. Tapi kalau sebenarnya bukan pergeseran makna begitu. Yang saya tahu bahwa yaitu istilah, tapi hanya mungkin konteksnya berbeda. Sama kayak begini, tibo di Jogja itu apa kalau tibo? Jatuh, tapi jatuhnya semisal saya punya HP begitu ya, terus ini saya jatuhkan berarti HP saya tibo gitu ya. Iya. Tapi kalau di tempat saya enggak, tibo itu orang, hanya untuk orang. Kalau barang? Kalau barang ya ceblok gitu. Jadi satu kata tapi maknanya berbeda. Itu setara dengan itu. Setara dengan itu. Kalau dalam konteks Maulid Nabi itu, kembang mayang itu menjadi simbol rasa syukur kita. Berarti rasa syukur ketika untuk merayakan hari kelahiran Nabi, bahwa Nabi telah menebarkan Islam dengan kasih sayang begitu ya. Nah, itu isinya macam-macam Mas Reza. Berarti sebentar. Yang menyiapkan kembang mayang itu siapa dulu? Ya dulunya. Dulunya. Kalau dulu sejarahnya ya para ini kesepakatan masyarakat saja begitu. Nah, itu biasanya nanti para orang-orang yang disepuhkan begitu ya, atau kalau di tempat saya takmir masjidnya begitu ya, nanti menggali donatur begitu ya, urunan semacam itu, lalu kemudian nanti membelanjakan barang-barang yang punya potensi menggembirakan. Jadi kalau menggembirakan menurut saya berarti mungkin motor, mobil, ada sertifikat tanah. Kalau motor itu bisa digantung, itu mungkin bisa ya. Atau mungkin pakai voucher ya. Nah, besok mungkin saya usulkan. Tapi sekarang itu yang lebih banyak digantung itu balon. Itu pasti itu. Balon. Balon. Oh, dalamnya tapi something. Enggak, balon. Balon.
Tapi kadang-kadang juga ada uangnya di dalam. Tapi balonnya itu, yang balon murni itu ada. Itu simbol untuk menghibur anak-anak. Anak-anak itu kan seneng kalau dikasih balon. Gitu, ya. Nah itu seperti itu. Lalu kemudian buku biasanya ya. Terus peralatan dapur gitu ya. Terus kemudian ada baju sutil gitu. Nah itu sebagai simbol rasa syukur untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Lalu kemudian yang menyenangkan itu ya harus dirayakan dengan penuh kegembiraan begitu. Dan itu juga simbol bahwa ketika dulu Nabi berdakwah, itu dakwahnya dengan cara yang menggembirakan. Nah, begitu. Nah, seperti itu Mas Reza. Nah, makanya kalau menurut saya itu berarti hal yang sangat baik ya. Kenapa? Karena kita itu mau ngajarin pentingnya maulud atau lain-lain, saya rasa itu paling gampangnya dengan kita itu membuat orang lain gembira ketika hari lahirnya Nabi. Kayaknya di situ garis tengahnya semuanya gitu. Artinya apapun yang diadakan di daerah-daerah manapun ya, pasti maksud utamanya itu agar masyarakat itu gembira di hari lahirnya Nabi, di Mauludan. Cuman yang sekali lagi yang banyak disalahkan orang, ini itu tidak ada di zaman Nabi. Repot. Ya sudah otomatis nggak ada di zaman Nabi. Kan pas Nabi baru lahir kan nggak mungkin langsung Mauludan ya loh. Iya, artinya hal-hal seperti itu yang kadang saya tuh ketawa aja sih. Jadinya kita sudah tidak bisa ngomentari apa lagi ya. Kalaupun mereka menganggap ini tuh bid'ah, nggak ada Nabi, nggak pernah kembang mayang, ya agak susah diterima juga. Gimana kalau kita mau jelaskan, mau bantah juga sudah nggak masuk logika. Ya sebenarnya tergantung perspektif yang digunakan ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan perspektif yang lebih lentur, yang lebih agak komprehensif gitu. Yang bukan komprehensif, yang lebih agak substansial. Nah, kita lihat substansinya apa dulu kembang mayang itu. Itu kok nek kembang mayang itu ya, kalau peristiwa Maulid Nabi itu ketika dulu saya kecil, itu kalau muludannya itu membaca sholawatnya itu pas malam hari itu biasanya ba'da isya itu kalau nggak ada kembang mayangnya itu anak-anak nggak mau datang kok. Berarti kayaknya makin gede kembang mayangnya makin kencang sholawatannya kayaknya. Jadi itu juga sebagai stimulus bagi para anak-anak untuk datang ke masjid, ke musola, begitu ya, ke majelis-majelis untuk turut merayakan hari kelahiran Nabi, untuk turut bersolawat. Gitu. Iya. Kalau kata Gus Baha kan yang sering dijadikan dalil kalau mauludan itu kan Abu Lahab itu kan. Dia aja seneng kelahiran Nabi, terus azabnya diringankan kan setiap hari lahirnya Nabi, hari Senin gitu. Apalagi kita gitu. Artinya kalau saya memandangnya hal-hal dakwah kepada anak kecil itu saya lebih prefer ke situ. Kenapa? Kalau menurut saya kan ada dulu istilah pepatah Arab yang saya sangat suka gitu. Al ilmu fisigori kan naksi alal hajari. Artinya ilmu ketika kecil itu seperti kita itu mengukir di atas batu. Artinya kan bertahan lama gitu. Bertahan lama. Kita hafal Al-Fatihah kan sampai sekarang nggak pernah diajari. Ya tinggal hafal langsung gitu aja kan. Nggak pernah hafalan ya? Iya. Karena dari kecil kan. Artinya sampai sekarang mau jarang ada orang lupa kayaknya baca Al-Fatihah itu. Iya. Artinya sekuat itu. Kalau mauludan senang dengan hari lahirnya Nabi itu kita ajarkan sejak kecil juga. Artinya sampai mereka kapanpun, sampai sudah gede, sampai sudah gimana pun, mereka akan terus senang. Betul. Saya rasa itu dakwah-dakwah semacam itu yang harus kita perbanyak juga. Jadi kita tidak hanya lihat ini nggak boleh. Iya. Itu konkret sekali ya. Itu yang saya rasakan. Jadi semisal selawatan ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu saya tidak pernah menghafalkan, tapi hafal. Langsung hafal kan? Nah, karena itu dilakukan sejak kecil. Iya. Walaupun dulu backgroundnya itu gara-gara ada kembang mayang itu. Iya. Motivasinya karena kan boleh apa saja. Karena gitu. Pengen balonnya itu. Oke, saya bilang motivasi dulu boleh apa saja. Semisal ada salah seorang orang tua gitu ya, yang saya masih ingat betul itu sebelum pergi ke masjid, itu beli balon dulu di toko kok. Bisa gitunya. Jadi si bapak ini takut nanti kalau pas rebutan itu kembang itu kan direbut Mas Reza, itu nggak dapat. Terus sedih. Nah kalau nggak dapat nanti nggak ada yang dibawa pulang untuk anak kecilnya yang tidak sempat ikut ke masjid. Nah ketika nggak dapat maka ini ditiup. Gitu. Nah ini nanti yang akan dibawa pulang untuk oleh-oleh anaknya sebagai cadangan. Harus ada
plan B berarti. Harus ya. ada plan Jadi B. biar kira-kira semuanya itu senang walaupun mereka telat datang atau gimana. Iya. Walaupun pas rebutan dia kalah bersaing sama yang gede-gede gitu. Saya rasa itu beberapa hal. Artinya yang saya bisa garis bawahi, budaya apapun dimanapun terkait Mauludan ini ya, semuanya rata-rata substansinya itu ingin mengajak masyarakat itu agar senang dengan hari lahirnya nanti. Betul. Karena kita malu dong sama Abu Lahab. Iya. Dia aja yang kafir jelas ya. Tapi senang dengan kelahiran Nabi. Masa kita enggak itu loh? Iya kan aneh. Ya, saya rasa itu saja, nanti kita bisa bahas yang lain-lain lagi mungkin terkait budaya-budaya di Jawa ya. Ya. Saya masih banyak penasaran juga soalnya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu di beberapa kesempatan lainnya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.